Utruja. Kaget saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Adit, Bu, dari program Metropolis Jak TV. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Bu Laili. Bu Laili, Ya, Bu. selamat datang di SDIT Tahfiz Utruja. Utruja. Iya. Wah, menarik. Saya boleh sambil ngobrol, Bu? Monggo, Boleh masuk monggo, nggak, Bu? silakan. Oh iya. Apa saya di sini Lupa. aja, Bu? Bisa cuci tangan dulu, Pak? Oke, boleh. Apa udah Boleh. cuci tangan tadi? Nggak apa-apa, saya Iya. cuci tangan dulu. Silakan, silakan. Protokol kesehatannya Iya, harus betul. ditegakkan. Bu, saya udah cuci tangan. Ya, alhamdulillah. Protokol Bersih. kesehatan Silakan. harus kita jalanin Iya, terus. betul sekali. Masya Insya Allah, saya senang Allah. banget hari ini, Bu. Alhamdulillah, saya juga senang ada tamu jauh. Bu Laili, Istimewa. Bu Ya. Laili, yang bikin saya tertarik awal nama TK-nya, Bu, nama SD-nya apa nih, Bu? SDIT Tahfiz Utruja. Utrujah artinya apa, Bu? Itu Nah, dulu, saya pengen tahu tuh. Jadi Saya menarik sebenarnya Utruja itu sejenis buah-buahan. Jadi buah yang rasanya manis, baunya harum. Nah itu kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya. Nah, jadi memang ada 3 golongan orang. Jadi ada orang mukmin, tapi dia nggak suka baca Quran. Nah, tapi ada orang yang nggak mukmin nggak baca Quran, itu seperti buah yang busuk. Nah kalau ini Utruja itu adalah buah yang orang mukmin yang baca Quran terus, sering baca Quran, cinta Quran. Nah itu Utruja. Makanya kalau di Indonesia itu diumpamakan buah jeruk. Nah kan harum baunya, atau buah mangga gitu ya. Itu boleh ya. Jadi baunya harum, rasanya manis. Mantap. Itu maunya gitu. Mengibaratkan muslim yang seperti itu ya, Bu? Nah, seperti itu. Berarti Sesuai dengan hadis. Ya. Latar belakang nama ya, berharap murid-muridnya menjadi muslim yang manis juga, yang Betul, hafal Quran, yang insya cinta Allah. amalan-amalan sunnah Ya, Nabi amin. gitu ya, Bu ya? Betul, seperti itu. Nah, Bu, ini SDIT, berarti tambah T lagi dong, Bu ya? SDITT. Iya, betul. T-nya Itu jadi gimana, 2 Bu? ya. Ceritanya berdirinya udah berapa tahun? Gitu. Iya. Kalau berdirinya kan ini baru 2 angkatan ya, kelas 1 dan kelas 2. Jadi 2019. Ya, jadi kalau SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu itu sebenarnya udah banyak Udah ya. banyak. Lagi di Depok juga ada banyak. Nah, tapi kalau kita melihat tahfiznya nih. Nah, jadi sebenarnya SDIT yang lain juga ada program tahfiznya, tapi tidak Kedepankan. seperti itu. Jadi bukan jadi target Fokus. utama. Tapi kalau kita maunya ini kayaknya semua anak-anak dan kita yakin deh kayaknya semua anak itu kalau dibiasakan dari kecil, nah itu insya Allah tuh menghafal itu akan mudah gitu ya, menghafal, memahami, mencintai gitu ya, mengamalkan pastinya gitu ya Quran. Makanya kita tambahin tahfiz, Utruja. Nah, kenapa SDIT? Ya itu tadi karena kita tetap memakai kurikulum dinas pendidikan nasional, ya pakai tematik ya, seperti itu. Itu, oh, jadi saya Bu Laili, Ya. di sini selaku apa, Ibu? Saya wakil kepala sekolah ya. Wakil Kebetulan kepala sekolah. kepala sekolah lagi berhalangan Oh, berarti, ya. berarti Maaf, ya. di sini yang membedakan SD di sini adalah mengedepankan hafalan Qurannya. Ya. Tapi ada nggak sih, Bu, mata pelajaran yang umum di luar? Ada? Ada. Jadi Tetap- kita tetap ikut ujian nasional, misalnya ada ya aturan pemerintah apa kita tetap ikut. Jadi kita juga mengurus izin operasional juga. Ya, jadi resmi dinas pendidikan juga, dan kita udah juga ke dinas pendidikan Kota Depok ya udah. Tapi tinggal untuk izin operasional itu harus nunggu bangunan yang fix gitu ya, kan memang harus sekolah di tanah Fasos, Fasum gitu ya. Jadi kita udah dinas Udah mengurus izin. sudah. Tapi proses masih izin proses. operasional ya gitu. Bu, Ya, mohon doanya wow, biar saya lancar. sangat mendukung. Ya, Seneng banget nih. iya, mudah-mudahan. Bu, ini kan di dalam komplek. Ya, Apakah sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak di komplek ini, atau orang lain, orang luar komplek boleh sekolah di sini? boleh terbuka. Iya, kita terbuka untuk semuanya, silahkan aja. Tapi memang kan kita punya visi dan misi itu tadi. Tahfiz itu kan ada kepanjangannya kan. Nah, artinya kita juga punya target-target. Ya selain pelajaran umum pastilah ya standar dinas pendidikan. Kita juga ada tahfiznya ini nih. Nah, itu orang tua juga kan ya pendidikan itu sebenarnya keberhasilan itu sekolah, orang tua dan anak gitu ya. Jadi tiga-tiganya kan. Iya. Nah, makanya kita juga minta
dukungan dari orang tua. Jadi oke, jadi memang kita punya target lulus SD ini minimal 6 juz misalnya gitu. Nah itu jadi siap nggak orang tua, karena memang hafalan itu oke, memang di sekolah ya kita mengajarkannya, anak-anak juga sama teman-temannya lebih semangat gitu ya dan sebagainya. Tapi memang di rumah juga ada diulang lah gitu kan, di murojaah gitu. Berarti emang murojaah itu mengulang. Murojaah ya, murojaah. Berarti emang ya harus saling bantu di sekolah juga, muridnya juga, yang di rumah juga. Nah, yang bikin saya penasaran Bu, katanya berdirinya sekolah ini atas dasar ya apa ya? Ya bareng-bareng sama warga di sini. Iya, betul. Itu gimana? Saya penasaran makanya gimana awalnya kok bisa udah kita bikin sekolah aja, itu kan gimana biasanya? Iya, mungkin awalnya sih jadi memang sekolah perumahan ini ya, perumahan Qoryatus Salam Sani ya. Itu memang apa? Sebenarnya kita pengennya membuat apa? Komunitas apa madani istilahnya ya. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah gitu ya saat membangun kota Madinah gitu kan. Nah, salah satunya jadi kita lihat gini, oh di sini tapi memang developer awalnya memang menjanjikan, artinya nanti akan ada TK, SD gitu ya. Tapi kita juga nggak pasif nungguin developer ya. Ya akhirnya warga di sini pertama TK dulu nih didirikan di sini. Jadi karena banyak anak-anak kecil ya. Nah, gitu. Jadi TK-nya itu TK udah berjalan 5 tahun ya, 5 tahun lebih malahan itu. Nah sesudah itu, oh iya ya SD-nya juga kan, nah, karena developer juga menjanjikan dan kita juga warga aktif gitu, jadi mendukung. Dan ini program Ramadannya aja bisa dilihat kan di depan itu tadi, di depan perumahan ini ya. Jadi kita full juga dari sebelum Ramadan ini, pawai apa dan sebagainya, nanti ketika Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah ini semua kita ya saling sinergi ya dengan program-program di perumahan ini, dan kita juga satu yayasan gitu, jadi cuma ada satu yayasan di perumahan ini ya, Yayasan Madani Qoryatus Salam, itu membawahi TK, SD, DKM juga. Di sini ada rumah Quran, ada TPQ gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti jadi besar dong di wilayah sini. Amin. Amin ya Allah. Terus Bu, nah berarti kalau semua warga di sini emang didirikannya SD ini atas dasar apa ya? Suara dari semua warga di sini, berarti nggak ada halangan dong Bu masalah izin di sini? Ya, alhamdulillah, kalau izin warga nggak ada halangan, semua mendukung malah. Ya alhamdulillah, ya kita didukung penuh ya. Cuma memang kan orang tua punya pilihan ya sekolah kemana, atau kadang-kadang anaknya ingin di mana silahkan aja gitu kan. Ya tapi insya Allah kita nggak ada masalah sih kalau ke lingkungan gitu, didukung semuanya. Dukung semua. Amin. Dan bangunan Bu difasilitasi sama yayasan atau emang gimana? Ya ada kan biasanya kan sekolah itu memang harus dinaungi yayasan, harus resmi ya. Itu kita ini kebetulan ada yang minjemin juga ya, ada yang boleh silahkan dipakai gitu kan. Nah, tapi kita memang izin operasional memang harus membuat di tanah Fasos itu. Karena emang di apa? Di pemerintah harus ada standarnya, harus betul. Kalau SD, kalau TK mungkin masih bisa ya di rumah aja gitu. Ya, jadi itu sedang berproses, semuanya sedang berproses lah. Bu, kalau metode pembelajaran di sini seperti apa sih Bu? Metodenya, nah makanya Utrujah itu sebenarnya juga sebuah metode tahfiz ya. Nah, jadi awalnya kita itu mengikuti pelatihan yang diajarkan oleh Ustadzah Sarmini, Dr. Sarmini namanya. Nah, beliau tuh mengajarkan metode Utrujah gitu. Nah, tapi Dr. Sarmini itu di sana di Jakarta di daerah mana tuh lupa. Nah itu tapi beliau cuma bikin pesantren, jadi nggak ada pelajaran umumnya. Jadi untuk tahfiz aja. Jadi yang masuk tuh tahfiz aja, Quran full gitu. Nah kemudian makanya kita belajar metodenya. Nah kenapa kita nggak memadukan sih dengan SDIT gitu ya, dengan pelajaran umum. Jadi orang tua kan inginnya pelajaran umum juga nggak ketinggalan, tapi juga dibarengi dengan tahfiz Quran ini, hafalan Quran ini. Makanya metodenya ada Utrujah. Ya, jadi metode Utrujah itu memang dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Jadi anak-anak itu nggak lama gitu ya belajar baca Quran, tapi sesuai standar insya Allah gitu. Nanti ada tenaga pengajarnya kan Bu? Ya boleh, nanti ditanya. Saya mau tanya, penasaran saya. Ya ada guru Al-Qurannya ada. Jadi di sini ada wali kelas, ada kan murid-murid sini juga. Makanya seru ya Bu. Iya. Terus? Jadi ada wali kelas yang pelajaran umum, tematik, ya nanti ada guru Quran juga ada. Iya. Nah Bu Laili, tadi saya hampir lupa nih mau nanya tenaga pengajarnya tuh Bu. Ini di sini kan
tahfiz Quran fokus. Ya. Ya pasti tenaga pengajarnya udah pasti hafal Quran dong. Iya, insya Allah. Tapi kalau masalah mata pelajaran umumnya gimana? Apa ada guru lain atau memang satu guru? Ada, jadi kan satu gimana? kelas itu kalau kita ada 10 anak itu satu guru Quran gitu, harus gitu. Jadi untuk menjaga ini ya standar hafalannya ini. Ya, gitu. biar fokus gitu ya. ya. Seperti itu. Jadi nah kalau sekarang kan ada siswanya baru 12 orang yang satu kelas. Jadi satu guru wali kelas itu untuk mengajar tematik ini dan satu guru Al-Qur'an ya untuk bidang Qur'annya. Jadi berarti dipisah, dua guru. Pisah, ya. Mata pelajaran umum ada Sendiri, sendiri, Qur'annya juga Qur'annya sendiri. Ya. Oh, seperti Iya, itu. iya, karena memang harus fokus ya. Zikir pagi dimulai dengan Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah, ayat kursi sama akhir Al-Baqarah. Ya? Ya? Al-Fatihah. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil rahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Saya hampir lupa Bu, sekarang masih pandemi. Iya, pandemi. Di tengah pandemi itu seperti apa gimana tuh Bu? Ada kendala kah? Atau Iya. gimana? Kalau kendala pasti ada lah ya. Pasti Cuma ya. kan kita kan mencari solusi ya, jangan fokus sama masalah ya, tapi solusinya apa nih gitu. Itu dia. Iya, dan kita semua nggak ada yang berpengalaman masuk pandemi kan, artinya jadi memang dituntut kreativitas dari semua guru. Gimana nih supaya anak-anak tetap mencapai target, dia belajar tapi menyenangkan juga gitu. Tapi memang kita minta bantuan orang tua ya. Nah, Iya, ini peran pasti. orang tua penting nih waktu pandemi, makanya kami membuat program pembekalan orang tua nih. Ya kalau alhamdulillah sih rajin datang ya. Jadi bagaimana mendampingi anak di rumah belajar Quran atau bagaimana belajar yang menyenangkan di rumah itu, karena memang basisnya di rumah. Kalau ini udah mulai bisa datang ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi sebelumnya full di rumah Berarti tuh. kan pandemi awal tuh dari Maret sampai 3 bulan lah. Iya. Nggak bisa ke sekolah. Betul. Berarti Ibu minta tolong sama orang tua murid, tolong diajarin di rumah biar hafalannya nggak hilang lagi Iya, gitu. iya. Jadi masih ada tetap si video call, masih tetap Nah, kan. akhirnya masuk pakai Dia video call belajarnya. Ada, iya. Jadi kita mengatur waktunya satu sepekan itu ya, dalam sehari ya, jam 8, jam setengah 8 anak-anak siap-siap di rumah. Jadi udah kita nyetin
wudhu, sholat duha itu Ya. tetap dilakukan di rumah. Jadi kita minta pesan ke orang tua nih ya. Jadi gitu harus pesan-pesan ya. Dan saya juga pesan Bu Guru kalau mesenin ke orang tua, Bu Gurunya juga harus melaksanakan dulu gitu. Iya kan? Cuma nyuruh-nyuruh tapi nggak melaksanakan. Iya, Nggak boleh, benar, ya. benar. Ya, jadi memberi contoh dan udah melaksanakan. Benar. Itu sengaja biar jam 8 mulai Zoom tuh belajar umum dulu sampai jam 9 ya, pelajaran tematik umum. Nanti apa ada pertanyaan atau apa yang belum ngerti mana dan sebagainya. Nah, baru nanti sesudah itu mengerjakan tugas ini aja. Kalau mengerjakan tugas sesudah ditutup Zoom-nya silakan mengerjakan tugas gitu. Nah, itu jadi terus di sesudah jam 9 itu anak-anak belajar Al-Qur'an satu persatu sama gurunya ya. Jadi sambil mengerjakan tugas sambil nunggu dihubungi ya. Jadi dia baca Quran atau tilawah atau tahfiz nih. Tahfiznya apa nih, udah sampai mana gitu ya. Nah, Gitu. ini kan tapi kan itu kan sekarang udah mulai belajar tatap muka, Bu. Seminggu sekali aja dia datang sekolah atau paling banyak 2 kali. Karena Sekarang kita, seminggu sekali udah. iya seperti itu. Jadi udah kita jadwal dan anaknya juga kan dibagi 2, jadi nggak semuanya bisa Iya, gimana datang. tuh Bu? Gimana Bu biar menghindari, maksudnya ya kita kan tetap protokol kesehatan dan betul. tetap takut anak-anak juga kena Betul, apa, Ibu? betul. Karena Gimana tuh, Bu? ya jadi memang Senin, Rabu itu untuk anak kelas 1 yang datang, 6 gitu kan. Selasa, Kamis untuk anak kelas 2 gitu. Jadi kita karena pernah sih kita nyoba tuh 12 anak misalnya, walaupun cuma 12 anak ya, 2 kelas. Nanti kalau istirahat heboh. Namanya ini ya, namanya anak-anak ya. Jaga jarak udah kita ya tetap aja gitu. Akhirnya Nggak bisa. sekarang di apa? Sedikit-sedikit aja yang datang. Dijadwalin, Dijadwal, dibatas-batasin betul, gitu. betul, ada Besok dijadwal. misalnya setengah kelas, besok Iya. lagi setengah kelas Iya, lagi. sudah ada jadwalnya Tapi seperti itu. untuk orang tuanya mengizinkan, Bu, untuk masuk Nah, tatap muka? itu syarat utamanya orang tua mengizinkan dan anak dalam kondisi fit. Jadi kalau anaknya batuk-batuk atau apa, kita Udah juga mulai- keberatan. Jangan nanti kasihan teman-temannya, kasihan juga gurunya. Ya alhamdulillah sehat walafiat gurunya. Bu, ini saya senang banget nih bisa Iya, alhamdulillah. tertarik nih. Karena tadi sebelum berangkat aja anak-anak udah disuruh wudhu di rumah, Alhamdulillah, sholat duha. betul. Saya pengen tahu nih anak-anak, wah pasti saya pengen belajar maksudnya, Bu. Oh, iya. Sama. Boleh nggak saya masuk, Bu? Oh, silakan dia. Benar, boleh. Ya, dipersilakan ya. Iya. Iya, Bu. Silakan Iya, iya, Mas Bu. Adit. Ya, silakan Mas Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diganjel. Iya, Bu. Ya. Saya ganjelin ya biar Silakan, Nah. selamat datang nih di Utruja. Utruja. Nih, lihat kelasnya dulu. Wih, bagus ya, Bu. Alhamdulillah, ala kulihal alhamdulillah. Jadi ini untuk kelas 1, jadi memang kan tadi ya karena pandemi jadi kita ya udah cukuplah kelasnya segini aja. Nah, 6 orang ya biasanya satu sesi itu 6 orang. Ya, sini. Di sini, Bu? Iya, di sini. Ini untuk kelas 1. Untuk kelas 1. Ya, sebenarnya kalau kumpul semua kan ada 12 anak. Tapi kan kita masuknya 6 aja kan. Nah, jadi mejanya juga cuma 6. Meja di desain 6 buat Desain karena 6. buat pandemi, di masa Betul, pandemi. betul, Nah, betul. ini sedang apa nih, Bu? Nah, ini anak-anak. Teman-teman. Ya. Udah ya. Saya boleh di sini sambil Boleh. ngobrol? Oh ya. Ya, Jadi ayo kita- Mas Adit, satu kelas lagi ada di belakang. Ya, nanti ke situ ya. Silakan. Nih. Di sini satu kelas di sini. Nah, ini kelas 2. Ya. Jadi baru ada kelas 1 sama kelas 2 Iya, aja. betul. Ini kelas 2-nya. Ini juga muridnya 12 juga. Tapi agak lebih besar ini ruangannya. Nyaman. Iya, alhamdulillah. Bersih. Alhamdulillah. Nanti kalau rencana yang di Fasum itu, Nah, itu- jadi itu berapa kelas? Ya, kita harus bikin 6 kelas lah ya. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, betul. Oh, Nah, gede dan, dong, Bu, dan ya? ukuran kelasnya kan harus standar ya, 6 kali 7 gitu ya. Iya, jadi kalau ini rintisan dulu lah di sini. Oh iya? Iya. Berproses ya, Bu ya? Iya, Berproses. mohon doanya. Oh, iya. Bagus, Iya, Bu, bersih. Iya, alhamdulillah. Kamar mandi, dapur. Ya. Kalau di Ini di atas ada satu lagi tapi belum dipakai. Oh. Iya. Kamu namanya siapa? Muhammad Zufar Al-Faruq. Muhammad Zufar, dipanggil Zufar. Kamu? Khaira Yamna Nabila. Aira. Zufar udah hafal berapa surat? Juz 30 udah semua. Iya. Ya. 30 udah semua. Nah, kalau 29 udah setengah. Oh iya. Wow, luar biasa. Kamu?
Juz 30 udah semua. Kalau yang juz 29 belum. Zufar, cara ngafalinnya gimana sih? Ya diulang-ulang gitu. Diulang terus di sekolah? Ya di sekolah di rumah. Di sekolah di rumah. Mama di rumah bantuin nggak? Bantuin buat ulang-ulang hafalan nggak? Enggak. Yang bantuin di rumah siapa? Sendiri? Sendiri? Kalau kamu? Dibantuin. Dibantuin di rumah. Seneng nggak sekolah di sini? Seneng. Kenapa seneng? Hafalannya jadi banyak gitu. Oh. Terus tilawahnya juga jadi cepet gitu. Ada kesulitan nggak? Susah nggak? Susah nggak? Enggak. Paling kesulitan ya setengah doang. Kesulitannya setengah doang. Terus dengar murotal nggak di rumah? Kadang cuman dengarnya yang panjang-panjang suratnya. Kamu hebat ya? Nggak bingung? Bingung. Bingung. Tapi kamu suka baca Al-Quran? Kalau kamu suka baca Al-Quran? Suka. Seneng nggak sekolah di sini? Senang. Guru-gurunya gimana? Guru-guru, yang guru-gurunya asik-asik nggak? Baik-baik nggak? Baik. Masa? Bula ini gimana? Sedikit galak. Mumpung nggak ada orang-orang nggak ada. Sangat disiplin ya. Kalau lagi Agak baik. pernah nggak? Oh, agak baik. Pernah nggak lagi hafalan gitu terus agak lupa gitu? Pernah kamu? Pernah. Kamu? Kalau kamu? Pernah juga. Caranya gimana sih kalau kamu ngafalin tuh gimana kalau kamu? Diulang-ulang terus sampai hafal, nanti lanjutin ke ayat selanjutnya. Ada kesulitan nggak kalau kamu? Enggak. Enggak. Seneng baca Quran? Senang. Mau sampai hafal nggak? Mau. Mau banget. Luar biasa di sini semangatnya. Menghafal Quran, kemauan dari diri sendiri apa disuruh orang tua? Kemauan diri sendiri. Iya. Kadang juga disalahkan. Kalau kamu Sering disuruh sama orang tua. memang senang kemauan diri sendiri, Enggak. tapi kok malu? Kenapa? Disuruh orang tua? Iya. Oh, tapi emang kamu senang juga kan? Iya. Akhirnya cinta, lama-lama cinta. Sebenarnya pemirsa nih saya malu sama adik-adik atau anak-anak saya ini. Mereka, kamu hafal berapa surat bisa? Berapa surat ya? Berapa surat? 2 surat. 2 surat, wah hebat banget. Surat apa? Surat Nuh sama Queen? Udah hafal berapa surat? 10. 10 10. Surat apa? Surat itu Apa nak? Malu pemirsa. Iya. Queen lagi puasa juga loh pemirsa, luar biasa. Saya malu. Cara ngafalinnya gimana sih? dibaca ulang-ulang. Habis kalau udah baca berulang-ulang baru dihafalin. Jadi dibaca ulang-ulang dulu di rumah. Nah, sama aku juga kayak gitu. Kamu juga kayak gitu, dibaca ulang-ulang, Iya. baru dihafalin lagi gitu. Tapi aku diulang-ulangnya sendiri. Nanti hafalinnya sama mama. Gitu sih. Ya, aku juga gitu. Kalau Queen gimana Queen? Caranya Queen? Gimana? Ulang-ulang juga. Diulang-ulang juga Diulang, sama mama. diulang-ulang juga sama mama di rumah. Kamu? Umi di rumah. Jadi Ulangin 5 kali. 5 kali di sekolah belajar terus diulang-ulangin. Anika, ajarin Om Adit dong surat Abasa aja deh. Tadi surat apa yang gampang-gampang aja deh, jangan yang susah. Izan ini susah banget ngajarin Om Adit. Dia mau apa biar pinter? Ya enggak, kan apa baru mulai belajar. Apa surat yang gampang? Abasa. Ya coba apa? Kalau enggak, ayatnya sampai berapa? 1 sampai 2 aja deh, 2 ayat aja. Kan betul ada banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillah. Favorit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Terus Ja'ahul a'ma. ahul a'ma. Belajar Izar, belajar hafal Al-Quran memang seneng apa disuruh orang tua? Tapi seneng? Oh ya Allah. Anika, kamu baca hafal Al-Quran disuruh orang tua apa mau sendiri? Mau sendiri, kadang disuruh orang tua. Sama kayak kamu juga? Mantap. Mau nggak hafal sampai 30 juz? Mau? Mau? Susah nggak kira-kira? Sedikit susah, sedikit gampang. Sedikit susah, sedikit gampang. Luar biasa. Kamu seneng nggak sekolah di sini? Senang. Kenapa? Gurunya baik-baik. Terus kalau di sini jadi lebih cepat ngapal Quran. Queen, kamu kalau hafal Quran senang sendiri apa disuruh orang tua? Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Seneng nggak sekolah di sini, Queen? Senang. Seneng. Apa yang bikin Queen senang sekolah di sini? Gurunya baik sama cepat ngafal Qurannya. Gurunya baik-baik sama jadi cepat ngafal Qurannya. Kalian tahu nggak kalau menghafal Quran itu jaminannya dari Allah surga? Tahu? Tahu. Tahu lah. Ya udah, makasih ya Izar ya. Kamu sehat-sehat ya. Di Utrujah ini sekolah hafiz Quran yang bisa dibilang baru berdiri, baru diisi oleh 2 kelas, yakni kelas 1 dan kelas 2 saja. Belum seramai seperti sekolah lain pada umumnya. Namun, banyak atau sedikitnya yang belajar menghafal Quran di sini tidaklah penting. Karena yang terpenting di sekolah ini sudah menjadi markas para anak-anak penghafal Al-Quran yang sedang dididik untuk menghafal Quran dengan dibekali akhlak mulia, di mana kelak ketika dewasa nanti akan menebar manfaat bagi umat, bagi bangsa, negara, dan agama. Pemirsa, kita sebentar lagi akan menyaksikan teman-teman murojaah sambung ayat surat Abasa. Insyaallah. Ayo bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yazakkaru fatang. Amma man istaghna. Fa'andahu tasadda. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa huwa yahsha. Wa anta anhu talahha. Allah inna tazkira. Faman sya'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akhbarah summa idza sya'a
kalla lamma Lama yaqdima amara wal yanzuril insanu ila ta'ami anna Benar asabah Summa syaqaqnal arda syaqqa Fa'ambatna fiha habba Wa inabaw wa qubba Zaitunau wa nakhla Wow, luar biasa banget Bu. Udah pemirsa luar biasa banget. Halo Ibu. Bu, Ibu dengan Ibu siapa? Saya Bu Atia. Bu Atia ya Ibu? Ibu Nadia. Berarti Ibu pengajar tahfiz di sini. Iya betul. Berarti kalau pengajar saya penasaran sebenarnya. Pengen tanya umur Ibu berapa Bu Atia? Saya usia 19 tahun menuju 20. Wow, masih muda banget Bu. Ibu Udah 20. 20 tahun? 20 tahun. Oh, masih muda-muda banget Bu. Kalau ngomongin Ibu pengajar tahfiz, berarti Ibu hafal Quran dan lulusan mana Bu? Ya, saya dulu lulusan pondok rumah tahfiz Tarbiyah, rumah Quran dan Berarti emang ada basic dasarnya dulu hafal Quran iya. dan pernah pondok ya, Bu nih, apa sih yang mendorong Ibu mau mengajar di sini di usia muda, maksudnya di usia muda dan mau mengajar di SD ini? Iya. Kalau saya pribadi, karena saya cinta dengan Al-Quran dan ingin menyampaikan ilmu yang saya punya kepada anak-anak di sini. Karena anak-anak di sini sebenarnya mempunyai bakat masing-masing dan perlu diarahkan sesuai kemampuan mereka gitu. Berarti atas dasar Ibu cinta dengan Al-Quran berarti ya? Betul. Dan Udah nggak saya- mikirin materi-materi segala macam. Iya. Cinta dan ibadah berarti ya? Iya. Ibu, kalau Ibu? Kalau saya pribadi supaya anak-anak tuh lebih mencintai Al-Quran dan supaya tiap hari itu makanannya cuma Al-Quran gitu. Bisa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran secara mandiri. Berarti emang tujuannya buat amal jariah Ibu juga ya, buat nanti ya. Bu, sebenarnya saya pengen tanya nih Bu, Ibu ngajar di sini dari awal, dari 2 tahun? Saya 1 tahun. 1 tahun Ibu? 1,5. Apakah dari awal anak-anak tuh sudah ada yang bisa baca Quran atau Ibu ngajarin dari awal lagi? Ya, kalau anak-anak di sini karena ada yang basis dari TK-nya ada yang Al-Quran, ada yang bakatnya di sana, ada juga yang harus dibimbing gitu. Nah, untuk anak-anak ini semuanya mempunyai kemampuan masing-masing. Ada yang lebih cepat menghafal, ada yang lebih cepat tilawahnya lancar. Nah, kita membimbing sesuai arahnya masing-masing. Yang penting mereka dekat dengan Al-Quran. Berarti Ibu dari awal ya, mereka sekolah di sini gitu mungkin baru bisa baca Iqra kali ya? Iya betul. Jadi kita bimbing dari Iqra, ketika bacaan Iqra sudah betul tajwidnya, makhrajnya, baru kita ajak masuk ke Al-Quran. Begitu. Memang bisa dilihat bakat Ibu kalau gitu Bu? Ya biasanya sih ada yang lebih cepat untuk menghafal dan juga ada yang untuk ditemani untuk menghafal. Jadi melihat kesehariannya, karena kan di sini kan nama sekolahnya SDIT Tahfiz Ustrujan, jadi lebih mengunggulkan tahfiznya. Nah, kita akan mendorong anak-anak ini untuk terus menghafal dan tilawah di setiap harinya. Jadi kita melihat kemampuan mereka saat kesehariannya itu. Sekarang saya mau nanya Bu, metode belajarnya seperti apa sih? Boleh nggak disimulasin? Coba seperti apa dulu metodenya? Metode belajarnya biasanya kalau gurunya itu di samping sebelah kanan anaknya. Sebelah kanan anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang salah bacaannya,
gurunya nggak dikasih tahu dulu anaknya. Terus? Biar anaknya bisa mikir kalau ini tuh salah dan harus diperbaiki. Berarti si anaknya itu metodenya anaknya baca dulu sendiri. Iya, baca sendiri. Terus akhirnya baca sendiri. Ya, gimana? untuk metode ngafalnya, Iya. kita mengulang-ulang. Talaki, kita ajarkan talaki ayat Quran yang baik, bacaan yang baik, lalu mereka mengulang-ulang ayat tersebut. Jadi sehingga ketika diulang ayat tersebut akan terhafal di otaknya. Iya, kalau untuk metode hafalannya dibaca dulu, diulang per ayat, atau enggak kalau misalkan ayatnya panjang bisa dipotong setengah, diulang sampai hafal. Kalau udah hafal baru bisa lanjut ke ayat berikutnya. Oh gitu. Iya. Jadi dibaca dulu sendiri, dibenerin sampai tadi talakinya bener, lalu diulang-ulang lagi. Iya, gitu. bisa Talaki itu maaf Bu, apa panjang pendeknya apa gimana? Kalau talaki itu mengeja kalimat dengan baik. Ya. Boleh nggak Bu ajarin saya Bu? Ini contohnya kayak kalau surat Az-Zariyat ada ya Bu ya? Ya, ada. 56 sampai 58 ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yatimun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin gitu-gitu. Gimana Bu maksudnya? Kan saya nggak tahu panjang pendeknya tuh, saya nggak ngerti. Kan saya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Harus mantul. Oh, nah itu dia. Saya nggak ngerti. Jelaskan. Coba. Mungkin huruf ma-nya kurang. Iya. Jadi ma-nya lebih panjang lagi gitu. Terus huruf qaf-nya harus qalqalanya harus lebih jelas. Jadi ma khalaq. Jadi kan kadang-kadang anak tuh tipis ya bacaannya. Dan Al-Quran tuh harus jelas kalimat yang dikeluarkan, maksud setiap hurufnya yang keluar. Gitu Bu, jadi mesti panjang pendeknya dibenerin satu-satu gitu. Cara pengucapan. Murojaah itu setiap pagi. Ya, murojaah. Murojaah apa sih Bu? Murojaah itu mengulang hafalan. Oh, mengulang hafalan ya. Jadi setiap pagi itu. Iya, setiap pagi. Jadi hafalan yang sudah kita punya itu harus dimurojaah setiap hari. Ibu, sebelumnya saya mau tahu kenapa anaknya mau disekolahin di sini? Saya dulu nih. Iya, kalau saya emang anak saya punya basis TK-nya sih TK Quran ya, nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari yang Quran. Alhamdulillah saya kebetulan pindah dari daerah lain, dari Serpong, pindah ke sini dapat sekolah ini gitu. Bu, ini kan di sekolah, maksudnya cara ngedidik di rumah seperti apa sih Bu? Itu agar dibantu nggak sih Bu, atau dibantu menghafalin juga? Iya, mestilah. Ini mesti sinkron ya, kalau nggak sinkron kan nggak klop jadinya. Jadi kita di rumah membiasakan anak-anak dengan biasanya murojaah, tilawahnya, ada punya jadwal murojaah, punya jadwal tilawah, harus itu. Jadi mereka bisa tercapai. Kayak sore sebelum maghrib itu wajib menurut saya murojaah, itu harus ada jadwalnya tetap gitu ya. Sama sih. Kalau saya selain ini ya Mas ya, jadwal tadi memang itu kewajiban kita sebagai orang tua gitu ya. Kita mengajak, tidak memaksa ya, tapi kita membiasakan dengan jadwal yang rutin. Artinya dengan kesepakatan sama mereka, kita mau murojaahnya kapan nih, kita mau nambahnya kapan, atau mau tilawahnya kapan. Nah, tapi waktu yang paling dipilih anak-anak itu sebelum tidur, karena sebelum tidur itu kan mereka sudah posisi rileks gitu ya, murojaah gitu. Terus nanti sambil kita bisa mungkin gantian ibunya atau apa, jadi have fun aja. Terus karena hafalan itu pas mau tidur itu dia dibawa ke kondisi
mau tidurnya. Jadi kan Rekap di kepalanya ya. terekam dengan baik. Oh iya. Tapi memang ada waktu-waktu khusus kayak habis subuh sama habis maghrib itu tadi masuk. Berarti dari rumah, di rumah pun dibantu dan ibu ya, ibu bantu Iya, juga ya. Iya. Bu, kesulitannya apa sih? Sekarang kan itu kan itunya metode ibu di rumah cara ngajarinnya. Kesulitannya apa? Anak-anak kadang-kadang main game nggak sih Bu kalau gitu? Boleh nggak sih? Pastilah. Kan normalnya anak iyalah kita Sekarang nggak bisa. apalagi gadget dong, Gimana Bu? gadget Cara gadget cara ya, ngebatasinnya gimana? Bilang tinggal gitu. Iya. Memang Kalau itu kita kendala ininya. betul, kalau kita sama sekali mereka nggak pegang gadget juga mereka nanti tertinggal dengan teman-temannya Teman-teman. sehingga interaksinya kurang baik. Tetapi kalau kami di rumah memang ada pembatasan yang sesuai kesepakatan. Artinya mereka boleh main game, tapi kalau anak-anak, kebetulan anak saya laki-laki ya, kalau Umi Yumna kan perempuan, dia main di luar. Tetapi kita jelaskan bahwa belajar ada waktunya, main juga ada waktunya. Gitu sih. Kalau gadget sama kendalanya. Iya, berarti Anak-anaknya jadi kesempatan biasanya. Kita yang harus tetap kontrol orang tua harus ada. justru kalau dilarang banget dia akan ngumpet-ngumpet ya Bu ya. Iya. Mending Memang. ayo kita bikin kesepakatan. Jamnya. Boleh 1 jam main sana. Kan nggak Iya, mungkin dia- tadi betul. Ibu bilang ya teman-temannya main masa dia nggak main. Iya. Jadi tetap Karena sudah sesuai zamannya, Mas. dunianya sedikit dikasih tapi tetap biar mau hafalan Qur'annya apa Insya Allah. salah satu Iya. syarat untuk ya Waktunya iming-iming. tetap. Ayo biar nggak jenuh juga kali ya Bu. Iya, tapi mereka tetap main, tetap Iya. tetap Normal tetap normal anak-anak sama, pada normal. sama, cuman Kalau saya sih nggak ini ya, memang saya anak perempuan, kondisinya di lingkungan nggak terlalu ini, jadi anak saya di rumah ya, dia belajar sendiri ya gitu, jadi jadwalnya emang kita harus kontrol. Iya. Hebat emang, pengaruh gadget emang luar biasa. Iya. Memang kontrol dari orang tua, memang karena emang godaannya luar biasa ya Mas ya, Iya, gadget itu ya. benar-benar, Jadi benar-benar. emang saya harus tetap kontrol sih, kalau saya pengalaman saya emang. Karena anak nggak main keluar, saya anak saya Oh, main iya, keluar. iya. Dia dilepas kemana, udah nggak ini. Nah, berarti itu kan berarti udah ada apa ya? Udah ada ya akhirnya dia punya kontrol sendiri, punya Iya, ini sendiri. itu Kalau kita Ibu sendiri harapkan apa? itu ya. Yang iya. Kalau Kenapa? tujuannya pasti karena satu keluarga punya visi. Jadi visinya apa itu harus kita share ke anak-anak. Dan visinya kita masuk surga bareng-bareng ya Dek, saling bantu gitu. Saling membantu bagaimana kita beramal soleh gitu sih Mas. Jadi dari kecil walaupun dia tetap dengan dunianya bermain, kita tetap kalau ini kita ingetin, kan kita mau masuk surga ya kumpulin tiket gitu. Ceritanya kalau sama anak-anak kan bahasanya Iya. seperti itu ya. Yang mudah ditangkap Betul. anak-anak. Ya, jadi kalau tujuannya kami ingin hidup di dalam naungan risalah yang dibawa Rasulullah ini, ya pastinya untuk ke arah sana, masuk surga bareng-bareng. Gitu, Masya Allah, untuk ridhonya Allah. Semoga ya Bu ya. Aduh, Amin, amin, Bu bener amin, deh. ya Allah. Saya tadi aja sama anak-anak Jadi diajarin hafalan. Saya malu Bu, kayaknya habis ini saya harus lebih baik lagi. Mudah-mudahan membawa pengaruh baik nih. Amin. Sebenarnya bukan orang tuanya yang hebat, ini kemudahan dari Allah dan anak-anak. Iya, iya, mau benar. Kalau dulu saya sama anak-anak itu saya yang ngajarin, sekarang saya yang diajarin. Oh iya benar. Kita sering diingatin anak ya. Ini. Makasih ya Bu. Semoga anak-anak kita atau kita sendiri dijauhkan dari ajaran-ajaran yang Amin, amin. Harapan kita ya, melencong mereka dan paham Islam keluar ya. dari Islam, Iya. ajaran-ajaran aneh. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.